Hi everyone, good morning. See you again with me, Safira Jufri, your English lecturer, and today we are going to learn about a basic English grammar. I hope in the end of the lesson you are able to understand how to use to be, to do auxiliary, have has had, and modal in a sentence. I do hope that you are able to make a subject and verb agreement in sentence. You are also able to understand and apply all types of sentence elements. You can make a sentence correctly. And the last, I hope that you are able to differentiate each part of the sentence correctly. Okay, from the last meeting, I found that you are still have a few knowledge on to be, have, has had, do, does, did, modal, noun, verb, and preposition. Therefore, in this meeting, I'm going to talk about all of this in a simple way. First, verb. In Indonesian language, we call verb as kata kerja. Jadi, verb itu kata kerja. Diingat bahwa in a sentence must contain at least one verb. Verb ini sangat penting, kenapa? Karena dalam sebuah kalimat itu wajib hukumnya ada verbnya. Kalau tidak ada verbnya, maka tidak bisa disebut sebagai sebuah kalimat. Nah, Anda mungkin sangat familiar dengan bentuk verb dalam bahasa Inggris. Ada verb 1, verb ing, verb 2, dan verb 3. Untuk mengubah verb 1 ke verb 2 dan verb 3 itu ada dua cara. Ada dua jenis. Ada regular form, ada irregular form. Nah, verb yang regular form ini gampang sekali. Verb satunya tinggal kita ubah menjadi verb 2 dan verb 3 dengan menambahkan ed saja. Berbeda dengan irregular form, di mana bentuk verb 1 diubah menjadi verb 3 dan verb 2 itu harus dihafalkan terlebih dahulu. Bukan kita yang menentukan, namun sudah ada listnya dan caranya untuk mengetahui adalah hanya dengan menghafal. Nah, di sini saya berikan contohnya dari verb 1, verb 2, verb 3, dan juga verb ing. Di sini verb 1 juga disebut sebagai bare verb atau present tense. Verb ing juga disebut sebagai present participle. Verb 2 juga disebut sebagai past tense. Verb 3 juga disebut sebagai past participle. Nah, di sini saya beri contoh untuk regular verbnya. Ada kata open and organize. Seperti yang Anda lihat di sini. Nah, open bentuk keduanya di sini tinggal nambahin ed. Begitu juga bentuk ketiganya ed. Nah, ini disebut sebagai regular karena dia beraturan, tinggal menambahi ed saja. Organize juga sama, tinggal nambahi ed dan ed pada bentuk kedua dan bentuk ketiganya. Ini disebut sebagai regular verb. Bagaimana dengan irregular verb? Di sini saya beri contoh make and speak. Kenapa ini disebut irregular? Karena di sini bentuk kedua dan bentuk ketiganya dia tidak beraturan. Make, made, made. Speak, spoke, spoken. Ini disebut sebagai irregular. Nah, verb ing bagaimana sih Miss merubah verb 1 menjadi verb ing? Simple sekali, kita tinggal nambahi ing saja. Ing. Nah, kalau misalkan kalimat kata tersebut diakhiri dengan huruf mati, kita langsung saja tinggal menambah ing. Tapi kalau di belakangnya huruf hidup, ubah huruf hidup tersebut menjadi ing jika huruf hidupnya merupakan huruf e. Nah, kalau huruf lainnya Miss, kita tinggal nambah ing langsung. Gitu ya. Oke, you can find more regular and irregular verb list. Nah, Anda bisa googling, cari listnya. Oke, next, preposition. Nah, preposition itu apa sih? Di sini sudah dijelaskan bahwa preposisi itu menjelaskan petunjuk, waktu, tempat, atau hubungan antar verb, hubungan antar noun. Nah, itu namanya preposition. Nah, contohnya preposition apa sih, Miss? Nah, ini saya beri sedikit contoh dari preposition. Anda bisa menemukan lebih banyak lagi contoh. Ini salah satu, ini beberapa contoh dari preposition. Ada above, across, at, on, it, for, of, up, towards, through, except, within, about, beyond, etc. Nah, setelah ada preposition, setelah ada kata-kata ini, Anda harus meletakkan noun atau verb
ing, diingat-ingat. Jadi setelah noun itu tidak boleh verb 1, verb 2, atau verb 3, tapi harus noun atau verb ing. Bisa dia verb 3, tapi verb 3-nya harus sebagai adjective. Gitu ya. Nah, seperti ini. Ada preposition by dan on. Nah, kalau setelahnya itu ada verb, maka verbnya harus berubah menjadi verb ing. By performing the arts. Nah, verb ing-nya ini fungsinya nantinya sebagai noun, gitu ya. Karena setelah preposition itu wajib hukumnya pakai noun atau verb yang dalam bentuk verb ing. Kenapa Miss di sini pakai verb ing? Verb ing ini sebenarnya berubah fungsinya menjadi gerund. Gerund itu apa? Gerund itu adalah verb yang berubah menjadi noun. Itu disebut gerund. Makanya setelah preposition itu wajib meletakkan verb ing atau noun. Atau secara simpelnya kalau Anda bingung, setelah preposition apa? Oh, ini verb tambah ing. Sudah. Jangan bingung verbnya tetap, tapi verbnya harus ditambahi ing. Nah, kalau misalkan Anda pakai on, maka setelahnya di sini sudah jelas pakai noun, jadi nggak ada masalah ya. Karena memang preposition itu normalnya harus pakai noun setelahnya. Nah, sekarang kita ngomongin noun. Noun itu apa sih? Noun itu kata benda. Kata benda itu apa yang ada di sekitar Anda, apa yang Anda rasakan, cuaca, bahasa, prediksi, PR, itu semua merupakan noun. Hewan, itu semua merupakan noun, ya. Noun ini dia bisa dalam sebuah kalimat menjadi subjek atau objek. Diingat-ingat, yang menjadi subjek dan objek dalam sebuah kalimat itu adalah noun. Nah, saya beri contoh di sini. Di sini ada Dinda, all student, sama English. Dia di sini menjadi noun yang posisinya sebagai subjek. Semua ini adalah subjek dari kalimat di sini. Dinda, all students, English ini merupakan subjek semua. Nah, Dinda, all students, dan English dia merupakan noun. Di sini kalau Anda perhatikan, setelah noun selalu diikuti dengan verb dan juga bisa berpasangan dengan auxiliary verb. Nah, di sini ada Dinda creates a new character in her comic. A new character di sini juga merupakan kata benda. Nah, kata benda berarti noun, namun posisinya bukan subjek lagi, tapi dia posisinya sebagai objek. Setelah itu ada preposition in. Lalu setelah in, ingat-ingat, setelah preposition ini harus diikuti oleh noun. Ingat ya, setelah preposition wajib hukumnya diikuti oleh noun. Nah, kalau setelahnya verb, maka verbnya harus diubah menjadi verb ing. Nah, ini sudah jelas saya berikan contoh di sini noun semua. All students have ini merupakan auxiliary verb ya, atau kata kerja bantu. Main verbnya atau verb intinya adalah purpose. Di sini objeknya adalah their thesis. To ini adalah preposition dan their advisors ini adalah objeknya dari preposition to. Her comic ini objek dari preposition in, dan the last most people ini adalah objek dari preposition by. Nah, ini ya, English is learned by most people. Ini Anda udah tahu ya, English di sini sebagai subjek, ini adalah passive subject. Karena ini is learned, masih ingat nggak? Kalau to be itu biasanya dibarengi sama verb apa? Pelajaran dulu sebelum Anda kuliah. To be itu harus diikuti oleh verb 3 atau verb ing, ya kan? Kalau di sininya verb 3 berarti artinya pasif, berarti dipelajari. English dipelajari oleh banyak orang. Nah, by ini preposition, most people ini adalah objek dari prepositionnya. Nah, pasangan-pasangan preposition dan object of preposition ini kita sebut sebagai prepositional phrase atau frase preposisi. Nah, in her comic ini adalah prepositional phrase atau PP. To their advisors juga PP. By most people juga PP. Jadi Anda ingat-ingat kalau prepositional phrase atau PP itu pasti ada preposition dan ada noun-nya. Ingat-ingat ya, dicatat. Oke, sekarang kita ngomongin to be. Sebenarnya ini basic banget ya to be. Miss Vira jelasin sedikit. Nah, to be itu ada banyak bentuknya. Ada is, am, are, was, were, be, being, been. Nah, setelah to be itu harus menggunakan verb ing atau verb 3. Miss Vira singgung barusan ya sedikit. Nah, verb ing itu ketika si kalimat ini, verb ini mempunyai arti aktif. Tapi setelah to be itu wajib pakai verb 3 ketika artinya arti pasif.
Loh, maksudnya arti pasif sama arti aktif ini bagaimana sih? Nah, kalau arti aktif itu misalkan Miss Vira kasih contoh, saya mengupgrade software. Itu aktif, mengupgrade itu artinya aktif atau kalimat aktif. Nah, kalimat pasifnya gimana? Berarti a software is upgraded by me. Nah, software di-upgrade oleh saya. Di-upgrade itu mempunyai arti pasif. Maka dia disebut sebagai passive meaning. Intinya, Anda harus selalu ingat-ingat kalau ada to be, setelahnya wajib verb ing atau verb 3. Dilihat ini kalimatnya pasif atau aktif. Loh, Miss, kita taunya kalimat itu aktif atau pasif dari mana? Dari subjeknya. Kalau subjeknya bisa melakukan verbnya, berarti itu active meaning. Tapi kalau subjeknya tidak bisa melakukan si verb ini, kata kerja ini, maka dia otomatis pasif. Contohnya apa? Saya membaca buku. Saya yang membaca. Saya melakukan pekerjaan membaca, maka itu namanya active meaning, subjeknya aktif. Tapi kalau subjek pasif, buku dibaca oleh saya. Apakah bukunya bisa membaca? Tidak, tapi dia dibaca oleh orang lain. Ini disebut sebagai arti pasif. Maka kalau sudah ada subjek pasif seperti buku ini, maka setelah to be wajib hukumnya pakai verb 3. Nah, ini Miss Vira kasih contoh di sini penggunaan to be serta pasangan subjeknya. Nah, yang pertama di sini ada I. Nah, kalau I pasangannya apa? I to be-nya adalah am kalau bentuk pertama. Kalau bentuk past tense atau bentuk lampau, kita pakai was. Begitu juga you. Bentuk pertamanya atau bentuk presentnya kita pakai are. Bentuk pastnya kita pakai were. Dan seterusnya. He pakai is. She pakai is. We pakai are. Dan seterusnya. Anda bisa baca ya. Nah, di sana juga ada bentuk to be, ada be, ada being, ada been. Loh, Miss, apa sih bedanya be, being, dan been dengan am, are, dan was, were ini? Nah, kalau to be yang am, are, is ini, dia muncul persis setelah subjek. Begitu juga was, were. Dia muncul langsung setelah subjek. Nah, namun jika setelah subjek itu ada model auxiliary lain seperti model will di sini, maka Anda tidak boleh meletakkan to be sebagai kata am, are, atau was, were, tapi yang betul adalah menggunakan to be bentuk be. Jadi kapan sih bentuk be ini digunakan? Ketika sebelumnya ada model. Dan kapan bentuk to be being ini digunakan? Ketika sebelumnya ada to be lainnya. Lah, kapan, Miss, bentuk been ini digunakan? Ketika sebelumnya ada kata have, has, atau had. Nah, ini yang Miss Vira omongin contoh di sini, ini dalam bentuk active meaning ya. Makanya Miss Vira pakai verb ing. Loh, Miss, kalau pakai arti pasif bagaimana, Miss? Ya tinggal ganti verb verb ing-nya menjadi verb 3, upgrading menjadi upgraded. Contohnya apa? Will be upgraded. Apa artinya? Akan di-upgrade. Kalau will be upgrading, akan meng-upgrade. Tapi kalau di sini verb ing-nya diganti verb 3, maka artinya menjadi arti pasif. Is upgraded menjadi di-upgrade dan seterusnya ya. Jadi kalimat-kalimat ini biasanya normalnya kita pakai selain berhubungan dengan continuous tense ya, juga bisa digunakan dalam bentuk kalimat pasif. Kita akan ngomongin tentang tenses dan macam-macamnya nanti next meeting. Oke, kita lanjut dengan have, has, had. Nah, kalau have, has, had ini biasanya digunakan pada perfect tense. Perfect tense itu ada present perfect tense, ada past perfect tense, ada future perfect tense. Nah, tergantung. Tapi Miss Vira nggak akan bicarain tenses itu dulu. Yang Miss Vira tekankan di sini adalah ketika Anda menemui auxiliary verb have, has, dan had, hukumnya wajib Anda pakai verb 3. Ya, kalau ada have, has, had, wajib hukumnya pakai verb 3. Sebelumnya Miss Vira bilang kalau ada to be wajib pakai verb ing atau verb 3 ya, ngelihat konteks kalimatnya pasif atau aktif. Tapi kalau have, has, had, wajib hukumnya kita pakai verb 3. Nah, di sini Miss Vira kasih pasangan subjek dan juga have, has, had yang merupakan pasangannya. Misalkan I itu tidak boleh pakai has tapi pakai have kalau bentuk pertamanya. Tapi kalau bentuk pastnya semua subjek itu sama pakai had. Nah, we have, she pakai has, he pakai has, they pakai have, it pakai has. Nah, ini ya. Jadi Anda harus
hafal pasangan-pasangan ini karena ini akan terus Anda pakai. Nah, kalau setelah model, kalau misalkan ada model sebelum kata have, has, had, maka yang dipakai hanya kata have. Tidak boleh will has atau will had. Yang boleh hanya will have, diingat-ingat ya. Nah, kalau misalkan kata ada have, has, had, auxiliary-nya itu ada 2, Miss. Ada have dan have lagi, Miss. Tidak boleh have dan have lagi. Tapi harus have dan had, atau has dan had, atau had dan had. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di tenses. Nah, auxiliary do. Seperti yang Anda ketahui, auxiliary do itu ada 3 macam. Ada do, does, dan did. Nah, do, does, dan did ini hanya digunakan pada simple present tense dan simple past tense. Nah, kalau Anda sudah menemukan do, does, did ini, berarti kalimat tersebut merupakan kalimat negatif atau kalimat interrogatif pada simple present tense atau simple past tense. Nah, do, does, did ini karena hanya digunakan di kalimat negatif dan interrogatif, maka di sini Miss Vira kasih contoh kalimat yang negatif dulu. Nah, kalau saya tidak mengupgrade, bahasa Inggrisnya apa? Berarti I do not upgrade kalau tidak mengupgrade-nya sekarang. Kalau tidak mengupgrade-nya kemarin, maka kita pakai did karena itu merupakan past. Jadi I did not upgrade. Yang harus Anda hafalkan di sini adalah pasangannya. I, you, we, they itu pakai do. Kalau he, she, it pakai does. Diingat-ingat. Kalau kalimat negatif maka otomatis pakai do not, does not upgrade. Nah, kalau itu simple past, Miss, maka kita pakai bentuk kedua, do, does-nya. Menjadi apa? Did bentuknya. Maka menjadi I did not upgrade, we did not upgrade, they did not upgrade. Ingat, pasangannya setelah do, does, did not tetap harus verb 1. Meskipun itu did-nya bentuknya past, verb-nya tetap pakai verb 1. Ingat-ingat. Nah, di sini Miss Vira kasih contoh untuk penggunaan do, does, dan did. Nah, di sini ada Abizar. Abizar itu sama dengan he ya, dia laki-laki. Kalau kalimat positifnya Abizar upgrades, verb 1, maka di sini Miss Vira pakai Abizar does not upgrade a software in the office. Itu kalimat negatifnya. Nah, kalau kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya bagaimana? Menjadi does Abizar upgrade a software in the office? Sebenarnya simple, mengubah kalimat ini, kalimat negatif menjadi kalimat pertanyaan itu simple. Bagaimana? Kita tinggal mengubah auxiliary di sini atau kata kerja bantunya dipindah ke depan. Jadi Abizar does not menjadi does Abizar upgrade a software in the office. Jadi tinggal ubah auxiliary-nya ke depan. Seperti Miss Vira jelaskan minggu lalu tentang question words, kita harus mengubah auxiliary atau kata kerja bantu ke depan, dipindah saja ke depan. Maka sudah berubah menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, di contoh yang kedua, diingat-ingat, ini verb berapa upgrades? Verb 1. Kalau verb 1-nya di sini, kalau di kalimat positifnya pakai verb 1, maka kalimat negatifnya harus pakai auxiliary do atau does. Dilihat subjeknya. Karena Abizar ini he, maka auxiliary yang dipakai adalah does. Kalau subjeknya pakai I, maka di sini otomatis pakai do. Gitu ya. Nah, di kalimat positif ini kita menemukan verb 2, upgraded. Ingat, akhiran ed berarti regular form. Regular verb form. Maka kita harus menggunakan kata kerja bantu auxiliary atau auxiliary verbnya pakai did untuk membentuk kalimat negatif. Menjadi apa? All employees did not upgrade a software in the office. Kalau bikin kalimat tanya bagaimana? Dipindah saja auxiliary verbnya, dipindah ke depan. Maka menjadi did all employees upgrade a software in the office. Ingat-ingat, kalau sudah meskipun di kalimat positifnya dia pakai verb 2, namun di negatif dan interrogatifnya dia menggunakan verb 1. Nah, sekarang kita belajar tentang model. Model itu banyak banget bentuknya, ada will, would, can, could, must, should, may, might, dan seterusnya, banyak sekali. Setelah model ini wajib hukumnya kita pakai verb 1. Diingat-ingat verb 1. Siapapun subjeknya atau waktunya apapun itu, kalau Anda berhubungan dengan model, Anda tetap harus pakai verb 1. Langsung berhubungan dengan model, wajib hukumnya pakai verb 1. Jadi will ini bentuk pastnya, bentuk duanya adalah would. Tapi kita tetap pakai verb 1. Apapun bentuknya modelnya, kita tetap pakai verb 1. Nah, kalau dikombinasi menjadi will upgrade, would upgrade, can upgrade,
could upgrade. Okay, now we are going to learn about modifying verb with auxiliary verb. Nah, kalau kita mau menentukan verbnya itu pakai verb apa, kita harus melihat auxiliary yang letaknya paling belakang atau auxiliary yang letaknya paling dekat dengan verbnya. Nah, kalau kita lihat contoh di sini, ada Josh, tidak ada auxiliary. Kalau tidak ada auxiliary, maka pilihannya dia pakai verb 1 atau verb 2, langsung object dan prepositional phrases. Nah, Josh upgrades or upgraded the software in the office. Lah, cara menentukan verb 1 atau verb 2-nya gimana, Miss? Anda lihat waktu terjadinya. Kalau waktunya sekarang atau present, maka pakai verb 1. Kalau waktunya last week, 5 minutes ago, maka Anda harus pakai verb 2. Jika ada yang mengindikasikan itu dilakukan pada saat past, maka harus pakai verb 2. Nah, kalau model langsung seperti ini, Anda masih ingat nggak model pasangannya apa? Verb 1. Nah, kalau yang ini, Miss, is, to be. Kalau to be pasangannya apa? Verb ing, diingat-ingat. Lah, kalau ada lebih dari satu auxiliary verb, Miss, di sini ada will be. Maka kita ambil auxiliary verb yang paling belakang untuk menentukan verbnya yang kita pakai. Nah, auxiliary verb yang paling belakang ini apa? To be. To be itu pasangannya apa? Verb ing. Maka Anda harus menggunakan upgrading di sini. Diingat-ingat, di sini auxiliary verb yang paling belakang yang menentukan kita pakai verb apa di kalimat tersebut. Kalau to be, maka verb ing. Lah, kalau di sini ada will have, Miss. Yang paling belakang apa? Have. Have itu pasangannya verbnya apa? Verb 3, Miss. Ya sudah, pakai upgraded verb 3. Nah, kalau ada 3 seperti ini, will have been, auxiliary verb yang terakhir apa? Been. Been ini apa? To be. Maka setelah to be harus apa? Verb ing. Diingat-ingat. Nah, ini ya, kalau Miss Vira kasih kesimpulannya seperti ini. Kalau dalam kalimat tersebut tidak ada auxiliary verbnya, tidak ada kata bantunya, hanya verb saja, maka hanya ada 2 kemungkinan verb yang bisa dipakai. Verb 1 atau verb 2. Tapi kalau di kalimat tersebut yang paling dekat dengan verbnya itu adalah to be, maka verbnya yang harus dipakai adalah bentuk verb ing. Kalau auxiliary verb yang paling belakang atau yang paling dekat dengan verbnya adalah have, has, had, maka dia pakai verb 3. Tapi jika sebelum verb itu adalah model, maka harus pakai verb 1. Nah, ini ada tambahan. Ketika Anda menemukan kata to, maka verbnya wajib pakai verb 1. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh dari bentuk yang sebelumnya tadi yang Miss Fira jelaskan. Kalau tidak ada auxiliary di sini ya, tidak ada auxiliary, kita langsung pakai verb 1 atau verb 2. Jadi Bisma upgrades the software in the office. Nah, seperti yang Miss Fira infokan sekarang, kalau prepositional phrase itu bisa terletak di depan atau di belakang. Nah, in the office ini bisa pindah ke depan atau ke belakang ya. Miss Fira kasih contoh di sini. Bisma tidak ada auxiliary ya, tidak ada kata bantu di sini, langsung verb. Bisma upgrades the software in the office. Nah, in the office juga bisa Miss Fira pindah ke depan. Menjadi in the office, Bisma is upgrading the software. Nah, di sini to be-nya adalah auxiliary verb. Auxiliary verb-nya adalah to be. Karena to be, maka di sini kita harus menggunakan verb ing. Nah, di contoh yang berikutnya auxiliary verb-nya ini adalah have, has, had. Di sini verb yang dipakai otomatis jika ada have, has, had adalah verb 3, maka Bisma has upgraded the software in the office. Nah, Miss Fira pindah lagi prepositional phrase-nya di depan. In the office, Bisma can upgrade the software setelah model verb 1. Nah, di sini formula simpelnya kalau dirangkum menjadi ini bagian-bagiannya dalam kalimatnya. Bisa dalam sebuah kalimat itu hanya terdiri dari subjek dan verb saja. Nah, namun jika Anda menggunakan subjek dan verb saja, Anda harus menggunakan intransitive verb. Apa itu intransitive verb? Intransitive verb itu adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek secara langsung. Contohnya apa? I cry. Saya menangis. Butuh objek nggak? Nggak butuh, udah jelas. I run, saya lari. Butuh objek nggak? Nggak butuh, udah jelas. Run, cry itu disebut sebagai intransitive verb. Nah, bentuk formasi kalimat yang kedua adalah subjek, verb, dan objek. Nah, kalau kata kerja yang butuh objek itu disebut sebagai transitive verb.
dia butuh objek. Contohnya apa? Saya menulis buku, saya meminum air. Nah, ini semua membutuhkan objek. Minum, yang diminum air. Buku yang dibaca, saya membaca buku. Buku adalah objek dari kegiatan saya membaca. Maka membaca, minum itu semua termasuk transitive verb karena membutuhkan objek. Nah, formasi kalimat yang berikutnya yang memungkinkan kalau Anda membuat sebuah kalimat adalah subject, verb, object, dan prepositional phrases. Seperti yang saya sebutkan, kasih contoh sebelum-sebelumnya. Nah, yang berikutnya juga bisa prepositional phrase-nya di depan, baru diikuti subject, verb, baru object. Nah, seperti Anda ketahui, di sini semua kalau Anda lihat, subjek selalu terletak di depan, kecuali yang ada prepositional phrasesnya. Kalau prepositional phrasesnya cuma mengindikasikan tempat atau waktu, itu mudah untuk Anda menentukan subjeknya, berarti setelahnya. Nah, kalau contoh yang saya berikan di bawah ini, to Josh, a MacBook Pro is the most impressive laptop, itu subjeknya Josh apa MacBook Pro? Ada yang bisa menjawab dulu? Nah, yang betul subjeknya a MacBook Pro. Anda masih ingat tidak kalau to ini termasuk apa? Preposition. To itu adalah preposition. Kata setelahnya adalah noun. Maka ini to Josh disebut sebagai prepositional phrase. Dan prepositional phrase tidak pernah berfungsi sebagai subjek. Harus hati-hati. Kalau ada preposition di depan, berarti kata yang mengikuti preposition itu bukan subjek. Subjeknya di mana, Miss? Ya berarti subjeknya setelah preposition phrase-nya. Itu adalah subjeknya. Dalam konteks kalimat ini, MacBook Pro adalah subjeknya. Okay, so now let's practice. So what you need to do first, do all assignments in e-learning. If you find any difficulty, you can consult via WhatsApp. Okay? That's all for today's materials. Thank you very much for your attention. Don't hesitate to contact me if you have a question. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Good luck.